wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak dan Ibu. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial usul kenaikan gaji berkala bagi ASN P3K khusus Kabupaten Lebak. Jadi ini diperuntukkan bagi ASN P3K yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, yaitu P3K guru yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa Dinas Pendidikan Lebak telah memiliki satu aplikasi layanan kepegawaian, yaitu simpeg-distikLebak.net. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala bagi ASN P3K. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat ini pemerintah Kabupaten Lebak sedang mengkaji Permen Pan RB tersebut, Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023, sedang dikaji kapan sebetulnya Bapak dan Ibu ASN P3K mulai mengusulkan untuk kenaikan gaji berkala. Nah, sambil menunggu keputusan tersebut, Bapak dan Ibu, alangkah baiknya Bapak dan Ibu mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan terkait dengan usul kenaikan gaji berkala bagi ASN P3K guru yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Nah, untuk usul kenaikan gaji berkala, Bapak dan Ibu, di sini usulnya secara online melalui aplikasi Simpeg dengan alamat di simpeg-distikLebak.net. Nah, Bapak dan Ibu, tampilan awalnya, ya mungkin Bapak dan Ibu juga khusus guru di Kabupaten Lebak telah memiliki akun pada aplikasi Simpeg ini, dan seperti biasa untuk masuk ke aplikasi Simpeg ini silahkan masuk melalui akunnya masing-masing. Username-nya itu NIP, kemudian password-nya sesuai dengan yang telah Bapak Ibu buat. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke portalnya aplikasi Simpeg. Nah, bagi ASN P3K guru khusus Kabupaten Lebak, terlebih dahulu sebelum mengusulkan kenaikan gaji berkala, yang pertama kali harus Bapak Ibu lakukan adalah melihat profil pegawai, ya, profil pegawai, kemudian update profil pegawainya, ya, Bapak dan Ibu. Kalau yang identitas atas sama pengisiannya seperti yang sudah saya sampaikan pada video terdahulu. Nah, ada beberapa yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yaitu yang pertama adalah TMT P3K-nya. Nah, di sini mohon Bapak dan Ibu menuliskan TMT P3K-nya mulai kapan. Ya, di sini silahkan dituliskan TMT Bapak Ibu menerima SK P3K sesuai dengan yang tertera pada TMT SK yang diterima masing-masing. Nah, lalu yang kedua, TMT pangkat terakhir. Nah, bagi ASN P3K, TMT P3K, kemudian TMT pangkat terakhir, dan TMT kenaikan gaji, ini disamakan tanggalnya. Ya, karena untuk yang pertama kali untuk mengusulkan kenaikan gaji berkala. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa pemerintah daerah sekarang sedang mengkaji Permen Pan RB nomor 7 tahun 2023. Tinggal kita nanti menunggu keputusannya, kapan harus sudah mulai melakukan usul kenaikan gaji berkala. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, untuk yang TMT P3K, di sini cantumkan TMT yang sesuai dengan yang tertera pada SK. TMT pangkat terakhir juga sama, jadi sama pengisiannya antara TMT P3K, TMT pangkat terakhir, dan TMT kenaikan gaji. Jadi TMT kenaikan gaji.
Di sini sama ya. Saya ulangi lagi, ketika sama di sini TMT-nya, TMT pangkat akhir sama, TMT kenaikan gaji berkala juga sama. Lalu update. Nah, Bapak dan Ibu, eh, untuk mengusulkan kenaikan gaji berkala, maka di bawah profil pegawai di sini ada menu KGB ya. Klik menu KGB-nya, Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu nanti sebentar saya rubah dulu supaya muncul. Nah, Bapak dan Ibu kembali ke sini di TMP KGB-nya. Sebentar saya rubah dulu Bapak Ibu ya supaya muncul. Tunggu sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, nanti setelah Bapak Ibu melengkapi profil pegawai tadi antara TMT SK P3K, TMT kenaikan pangkat, lalu kemudian TMT KGB, maka di sini muncul jika Bapak Ibu sudah saatnya eh, saatnya untuk mengusulkan kenaikan gaji berkala, nanti ada tulisan ajukan kenaikan gaji berkala. Nah, bedanya bagi yang belum, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu, bagi yang muncul, bagi yang belum saat muncul, misalkan belum saat mengusulkan, bagi yang belum saatnya mengusulkan nanti di sini belum bisa mengajukan kenaikan gaji, ya. Tapi bagi yang sudah saatnya sesuai dengan SK yang sudah Bapak Ibu masukkan, ya, nanti muncul ajukan kenaikan gaji, ya. Bapak Ibu tinggal klik ajukan kenaikan gaji, ya. Lalu Bapak dan Ibu setelah muncul kenaikan gaji, yang pertama yang harus Bapak Ibu upload adalah KGB akhir. Karena bagi P3K, ASN P3K, KGB akhirnya itu apa? KGB akhirnya itu sama dengan SK pertama, maka yang diupload di KGB akhir ini adalah SK pertama ya, SK P3K yang pertama Bapak Ibu terima. Lalu yang kedua, slip gaji akhir. Nah, slip gaji akhir ini biasanya kan setiap bulan akan diserahkan oleh bagian keuangan. Silakan Bapak dan Ibu scan dalam bentuk PDF. Sekali lagi semua dokumennya ini di scan dalam bentuk PDF, baik KGB akhir sampai dengan SK SKP yang 2 tahun terakhir, ya Bapak Ibu. Nah, KGB akhir, silakan Bapak Ibu kalau sudah di scan, ingat scan-nya dalam format PDF. Lalu Bapak Ibu di sini klik browse atau jelajah kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian cari misalkan ininya KGB-nya. Saya contohkan salah satu contoh misalkan KGB-nya ini contoh saja ya. Contoh open. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya sudah, jangan lupa yang tanda panah ke atas ini di upload file, klik upload file. Nanti muncul kalau sudah selesai di sini ada tulisan done. Ya, berarti selesai sudah upload. Ulangi lagi ya. Lalu kemudian slip gaji akhir. Silakan hasil scanan tersebut di-upload ya, di-upload. Misalkan ini slip gaji akhir, di-scan dalam bentuk format PDF, lalu open.
kemudian jangan lupa di tanda panah ke atas ini yang diklik supaya ini maksudnya adalah upload file. Klik. Jadi kalau tidak diklik oleh Bapak dan Ibu maka file ini tidak akan muncul ya. Contoh. Kemudian SK pangkat terakhir juga sama. Berarti yang diuploadnya adalah SK yang diterima pertama kali oleh Bapak dan Ibu. Surat keterangan tidak dihukum disiplin ini dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi silakan Bapak dan Ibu SK Hukdisnya di-scan, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, di-scan dalam format PDF, lalu kemudian di-upload pada menu surat keterangan tidak Hukdis. Lalu kemudian yang berikutnya adalah SKP 1 tahun terakhir. Misalkan Bapak dan Ibu mengusulkan KGB-nya itu tahun 2023, maka yang diuploadnya itu KGB tahun SKP tahun 2021 dan SKP tahun 2022. Nah, kalau seandainya mengusulkan SKP-nya tahun 2024 misalkan, maka SKP yang diupload yang 1 tahun terakhir itu adalah tahun 2023 dan SKP 2 tahun terakhir tahun 2022. Pokoknya yang jelas kita mengusulkan sesuai dengan SKP 1 tahun terakhir satu file dibuat dalam format PDF, kemudian SKP 2 tahun terakhir dibuat juga dalam format PDF. Nah, lalu Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa saat ini kan sudah ada aplikasi e-kinerja membuat SKP. Silakan Bapak dan Ibu cermati tata cara mengisi SKP pada e-kinerja. Ini yang perlu Bapak Ibu upload pada usul KGB. Lalu di nomor dasar surat KGB terakhir, silakan masukkan untuk yang ASN P3K, masukkan SK pertama, nomor SK pertama yang tertera dalam SK yang Bapak Ibu terima ya. Nah, kalau sudah ini contoh saja ya, silakan Bapak Ibu lihat di SK-nya, di SK pertama yang Bapak Ibu terima. Lalu kalau sudah selesai. Nah, ini nanti tulisan ajukan kenaikan gajinya sudah tidak ada. Nah, lalu kemudian di sini ada catatan kuning. Berarti posisi catatan kuning ini adalah bahwa Bapak Ibu yang usulan KGB-nya sedang diperiksa oleh supervisor. Ya. Baik, ini Bapak dan Ibu, tata cara pengusulan kenaikan gaji berkala bagi ASN P3K khusus Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.